Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nunung Hidayah, NIM E1E020150. Saya akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Timun Mas. Cerita ini berasal dari Jawa Tengah. Zaman dahulu kala, ada seorang janda tua bernama Mbok Sarni. Mbok Sarni hidup seorang diri tanpa anak yang menemaninya. Karena umurnya yang semakin tua, Mbok Sarni merasa semakin sulit melakukan pekerjaannya. Dari bercocok tanam dan mencari kayu bakar di hutan untuk dijual, hari-harinya selalu sepi. Ia rasanya ingin memiliki seorang anak yang dapat ia sayangi, serta membantu meringankan pekerjaan. Mbok Sarni hanya bisa diam dan pasrah dengan takdir yang telah diberikan Tuhan kepadanya. Seperti hari-hari biasanya, setiap sore Mbok Sarni pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Saat hendak pulang, tiba-tiba muncullah sang buto ijo, sang raksasa jahat. Buto ijo menghadang Mbok Sarni. Dia meminta seorang anak untuk disantapnya. Mbok Sarni sangat terkejut dan takut dengan kemunculan sang buto ijo tersebut. Hahaha, hai wanita tua, hari ini aku sangat lapar. Beritahu di mana anakmu. Aku ingin menyantapnya. Sudah lama aku tidak memakan anak manusia. Buto ijo, saya hidup sebatang kara dan saya juga tidak memiliki seorang anak. Sungguh saya tidak berbohong. Tolong jangan sakiti saya. Hahaha. Tanpa diduga, buto ijo itu memberikan biji mentimun kepada Mbok Sarni. Wahahaha, wanita tua, aku tidak akan menyakitimu. Sebagai gantinya, tanamlah biji mentimun ini. Dalam 2 minggu, kau akan mempunyai seorang anak. Apakah Tuan Buto Ijo akan memberiku seorang anak? Terima kasih Tuan Buto Ijo atas kemurahan hatimu. Tapi ingat, ada syaratnya. Kau harus menyerahkan anak itu ketika berusia 6 tahun. Wahahaha. Panjang, Mbok Sarni pun setuju dengan syarat yang diberikan oleh Buto Ijo. Mbok Sarni sangat senang karena harapannya selama ini sudah menjadi kenyataan. 2 minggu telah berlalu, biji mentimun yang diberikan oleh Buto Ijo yang ditanam oleh Mbok Sarni telah berbuah. Ini sudah 2 minggu sesuai dengan perkataan Buto Ijo. Biji mentimun darinya telah berbuah. Di antara begitu banyak buah mentimun, ada satu mentimun yang berwarna kuning keemasan dan bersinar. Dia sangat penasaran dengan timun tersebut. Kemudian Mbok Sarni memetik timun itu dan kembali masuk ke dalam rumahnya. Mbok Sarni pun membawa timun itu ke dapur dan meletakkannya di atas meja. Mbok Sarni pun membelah mentimun itu. Mbok Sarni mengambil bayi tersebut. Tanpa sengaja, Mbok Sarni saat melihat bahwa isi mentimun itu adalah seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Harapan terpendamnya selama ini telah terwujud. Seorang anak yang dapat dia menemani di masa tuanya. Mbok Sarni pun menamakan anak itu yang bernama Timun Emas. 6 tahun berlalu, Timun Mas telah tumbuh jadi gadis yang cantik dan ceria. Pagi itu, Timun Mas sedang bermain dengan Mbok Sarni. Timun Mas, di mana kamu? Mbok sedang mencarimu. Tiba-tiba
terdengar suara dentuman yang sangat keras. Bum, 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 bum. Ya. Itu adalah suara langkah kaki Buto Ijo. Buto Ijo ingin menagih janji Mbok Sarni. Sudah 6 tahun berlalu. Aku datang menagih janjimu. Ya. Ampun Buto Ijo. Sekarang Timun Mas belum bersiap-siap. Datanglah besok lusa. Saya akan menyerahkan Timun Mas. Mbok Sarni meminta waktu sampai besok pagi. Mbok Sarni tidak sanggup menyerahkan anak kesayangannya. Malam harinya, seorang petapa tua datang dalam mimpi Mbok Sarni. Mbok Sarni, kalau kau ingin anakmu selamat, suruh Timun Mas untuk lari dari rumah. Dan bawalah 4 benda, yaitu biji mentimun, jarum, garam, dan terasi untuk melawan Buto Ijo itu. Itu seperti kenyataan dan seolah menjadi petunjuk bagi Mbok Sarni. Anak yang sangat disayanginya memiliki kesempatan untuk lolos dari sang raksasa jahat tersebut. Pun tiba, sesuai petunjuk dari petapa semalam, Mbok Sarni menyiapkan bekal untuk Timun. Mbok Sarni pun berpesan, jika Buto Ijo mengejar, lemparlah senjata ini. Itu satu persatu. Bekal itu sudah siap. Tiba-tiba sang Buto Ijo datang. Mbok Sarni memerintahkan Timun Mas untuk lari ke hutan. Buto Ijo itu tahu dia telah dibohongi oleh Mbok Sarni. Ia sangat marah. Buto Ijo, kau tidak akan bisa menangkapku. Timun Mas melempar senjata pertamanya, yaitu biji mentimun. Ya. Seketika Buto Ijo itu ditelan oleh hutan mentimun yang sangat lebat. Tapi Buto Ijo itu kemudian lolos. Kemudian Timun Mas melemparkan jarum. Jarum itu berubah menjadi hutan bambu berduri yang menusuk tubuh Buto Ijo tersebut. Namun Buto Ijo masih sanggup mengejar dan Timun Mas segera melempar garam. Garam itu berubah menjadi lautan yang menenggelamkan Buto Ijo. Sebelum Buto Ijo sanggup menyelamatkan dirinya, namun Timun Mas melempar terasi. Itu berubah menjadi lautan lahar yang sangat panas. Buto Ijo itu tidak sanggup untuk bertahan dan terlihat dia pun terlelap untuk selama-lamanya. Mbok Sarni bersyukur bahwa Buto Ijo itu sudah tiada. Tiba-tiba, Ibu, aku sudah pulang, Bu. Aku bisa mengalahkan raksasa itu. Anak yang ia sayangi sudah tidak akan diambil dan disakiti lagi oleh Buto Ijo. Mereka pun hidup dengan tenang dan selama-lamanya. Moral atau nasihat yang bisa diambil dari cerita ini yaitu kebaikan akan selalu menang. Kemudian melawan kejahatan, berperilaku yang baik agar mendapatkan teman-teman yang baik pula. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.